Baik, perkenalkan nama saya Akmal Bahrul Roji HA. Di sini saya akan menjelaskan tentang waktu untuk mencapai ketinggian maksimum pada materi gerak parabola ya. Baik, selanjutnya, benda-benda yang melakukan gerakan peluru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Nah, mengenai gaya itu selengkapnya kita pelajari pada pokok bahasan dinamika. Nah, di dinamika itu mempelajari ilmu fisika yang menjelaskan gaya sebagai penyebab gerakan benda dan membahas mengapa benda bergerak demikian. Yang kedua, seperti pada gerak jatuh bebas ya. Benda-benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh gravitasi yang berarah ke bawah. Jadi gravitasi itu selalu berarah ke bawah atau ke pusat bumi dengan besar G, yaitu 9,8 meter per second ya, ms. Kemudian ya, yang ketiga, hambatan atau gesekan udara setelah benda tersebut ditendang atau dilempar, ditembakkan, atau dengan kata lain benda tersebut diberikan kecepatan awal v0 ya hingga bergerak, maka selanjutnya gerakannya bergantung pada gravitasi dan gesekan alias hambatan udara. Nah, karena menggunakan model ideal, maka dalam menganalisis gerak peluru, gesekan udara diabaikan. Nah, kita coba lihat pada gambar berikut. Ada vektor Y, ada vektor X, di mana vektor X itu ada X maksimal atau jarak maksimal yang ditempuh oleh si benda ketika ditendang atau dilempar. Sedangkan Hmax di sini adalah ketinggian maksimum dari si benda ya. Seperti itu. Nah, gerak peluru akan memiliki lintasan yang berupa parabola sehingga gerakannya sering dinamakan dengan gerak parabola. Nah, penerapan gerak peluru dalam suatu kasus salah satunya terlampir pada pembahasan ini ya. Gerak yang lintasannya berbentuk parabola disebut gerak parabola. Gerak ini merupakan gabungan dari dua komponen, yakni komponen gerak secara horizontal atau sumbu X ya, kita lihat sumbu X, dan komponen gerak secara vertikal atau sumbu Y. Nah, pada sumbu X ada v0x atau kecepatan awal yang menuju ke X, sedangkan v0y adalah itu kecepatan awal menuju ke ketinggian. Y itu adalah vektor yang nyambungnya dengan ketinggian, sedangkan X itu yang berkaitan dengan jarak. Seperti itu. Nah, coba perhatikan kembali rumus menghitung ketinggian benda. Pada rumus tersebut kita lihat pasti ada besaran waktu atau T. Itu artinya kita bisa menghitung waktu berdasarkan rumus tersebut jika ketinggiannya diketahui. Untuk itu mencari waktu yang diperlukan dalam mencapai tinggi maksimum dengan cara menggunakan